Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensei Citra Slime Datakan chapter 107. Jika kalian belum menonton chapter sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan terpilihnya para bos lantai labirin, dan kita juga akan diperlihatkan cikal bakal penjaga labirin terkuat, yaitu Zegion. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From the Sebelumnya, Hakuro dan Momichi telah bertemu dan saling berpelukan setelah tak bertemu sekian lamanya. Mereka berdua pun sangat bahagia. Setelah itu, Hakuro akan memenuhi permintaan Kaede untuk melatih Momiji. Hakuro berkata, "Momiji, latihan dariku akan sangat keras. Kau harus bisa melewati latihan keras itu dan luluhkan hati tuan muda Benimaru." Momiji dengan malu-malu menjawab bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin. Di satu sisi, Benimaru yang mendengar itu pun sedikit malu dan memanggil Hakuro. Tapi pada saat itu, Suna kemudian mengatakan jika ia memiliki pesan dari Albis sama untuk Benimaru. Suna kemudian membacakan pesan dari Albis tersebut. "Benimaru sama, saya telah membulatkan tekad. Saya akan mengalahkan Momiji dan mengincar posisi istri sah Anda. Saya tak akan menyerah, jadi persiapkan diri Anda, Benimaru sama." Benimaru yang mendengar itu pun sangat malu sekali. Bahkan Rikur juga sangat kagum dengan Benimaru yang direbutkan para wanita. Rimuru kemudian menyindir Benimaru dengan berkata, "Jadi cowok populer susah juga ya." Gabiru juga mengatakan jika Benimaru Dono sangat populer sekali. Dia belum mengatakan jika ia hanya setia pada Rimuru sama dan tak tertarik pada hubungan percintaan. Kufufufufu. Tapi gak ada yang nanya, Bambang. Setelah itu, Rimuru kemudian bertanya kepada Benimaru bagaimana pendapatnya tentang Momiji dan Albis. Benimaru menjawab bahwa menurutnya ini masih terlalu dini. Pasangan itu seharusnya cukup satu orang saja. Di satu sisi, Momiji mengatakan jika ia akan menerima tantangan dari Albis dan berusaha mendapatkan posisi sebagai istri sah dengan usahanya sendiri. Sementara itu, Suna juga bertanya pendapat Rimuru sama. Rimuru pun tersenyum dan mengatakan jika menurutnya itu sama sekali bukan masalah meski Benimaru terlihat kesusahan memilih. Dan entah mengapa, Suna dan Shion malah juga ikut bersaing untuk merebutkan Rimuru sama seperti halnya Albis dan Momiji yang merebutkan Benimaru. Dan di keesokan harinya, Rimuru akan menunjuk seseorang sebagai kepala Departemen Keuangan secara resmi jika ia nanti berhasil menyukseskan festival pembukaan Tempest. Dan dia adalah Myormel, calon eksekutif kita. Myormel dengan gugup kemudian memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Guard Myormel. Mohon bimbingannya untuk hari ini dan seterusnya." Ketika dihadapkan para bawahan Rimuru lainnya, Myormel pun sangat gugup sekali gitu pak. Rimuru kemudian meminta Myormel untuk menjelaskan tentang acara festival pembukaan Tempest tersebut. Myormel kemudian langsung membagikan selembaran yang berisi susunan acara nantinya. Upacara pembukaan akan dilakukan 3 hari lagi. Di malam sebelumnya, rencananya akan diadakan perayaan malam di seluruh penjuru kota. Lalu di hari pertama festival pembukaan, rencananya akan dijadwalkan untuk melihat pertunjukan di opera. Rimuru yang mendengar itu pun sedikit kaget. Bukannya menonton turnamen bela diri di Kolosium? Myormel kemudian menjelaskan jika ia tak ingin membuat orang-orang bosan di hari pertama hanya dengan melihat babak kualifikasi turnamen saja. Dan untuk pertunjukan di opera, Myormel akan menonjolkan bahwa Rimuru sama adalah sosok yang berbudaya. Setelah mendengar penjelasan Myormel, Rimuru pun dapat memahami maksud Myormel tersebut. Namun di sini, Rimuru sedikit khawatir ketika melihat Shion senyum-senyum sendiri di sana. Tapi selama itu bukan menyangkut soal masakan, Rimuru pun akan membiarkannya. Lalu acara di hari kedua,
para tamu akan menonton babak final turnamen bela diri, dan di siang harinya, para tamu akan diberikan kebebasan untuk bersosialisasi satu sama lain. Kemudian di hari ketiga, akan dilakukan babak penentuan pemenang dari turnamen bela diri. Sedangkan di siang harinya, para tamu akan menonton para petualang yang mencoba menantang di Dungeon Baru Tempest. Dan itulah akhirnya, Dungeon Baru Tempest akan dibuka. Setelah mendengar susunan acara tersebut, Rimuru merasa jika sejauh ini semuanya sudah sempurna. Namun tiba-tiba Ramirez mendapat masalah. Ramirez mengatakan jika Dungeon sedang dalam keadaan gawat. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Bisa-bisanya acara utama malah kena masalah. Ramirez kemudian menjelaskan bahwa ia tadinya sedang memperluas lantainya dengan meminjam kekuatan dari Master Veldora. Tapi karena kekuatannya terlalu besar, jadi lantai 90-71 sekarang malah menjadi hutan yang lebat. Dan intinya, energi sihir di lantai tersebut telah ludes digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk pertumbuhan mereka. Dan karena itu, akan butuh waktu lama untuk bos monster bisa terlahir di sana. Jadi pada dasarnya, labirin telah diatur dengan sistem kelipatan 10 di setiap lantainya dan dijaga oleh satu ekor monster kuat sebagai bos lantainya. Namun akibat pepohonan di sana, monster yang cocok untuk dijadikan bos tak bisa terlahir. Tapi karena grand opening dungeon hanya sampai lantai 50 saja, Rimuru pun akan membiarkan masalah ini dulu. Tapi ketika Rimuru akan memutuskan itu, tiba-tiba Suna, Trainee, dan Rangga langsung angkat suara, dan kelihatannya tiga orang ini mengetahui monster yang tepat untuk dijadikan bos lantai di labirin. Pertama-tama, Suna merekomendasikan Adalman untuk menjadi bos lantai labirin. Itu karena akhir-akhir ini bawahan undead Adalman sering jalan-jalan di malam hari dan membuat para pedagang ketakutan. Dan jika itu dibiarkan, Tempest nantinya akan terkesan sebagai tempat angker. Rimuru yang mendengar itu pun langsung setuju dengan saran dari Suna tersebut. Setelah itu, Trainee kemudian akan merekomendasikan Insektar Zekion dan Apito sebagai bos lantai di labirin. Zekion dan Apito adalah serangga yang diselamatkan Rimuru sejak Tempest pertama kali dibangun dahulu. Mereka sepertinya juga menerima gift saat Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis. Tapi meskipun mereka mungkin akan bertambah kuat, Rimuru masih ragu untuk menjadikan mereka sebagai bos lantai di labirin. Itu karena mereka hanyalah serangga yang mungil menurut Rimuru. Namun di satu sisi, Veldora setuju dengan saran Trainee untuk menjadikan Zekion dan Apito sebagai bos lantai labirin. Veldora mengatakan jika ia akan melatih dan mendidik mereka menjadi prajurit yang pantas untuk posisi sebagai bos lantai labirin. Dan akhirnya, Rimuru pun setuju. Selanjutnya, Rangga kemudian menyarankan mantan bawahan Clayman yaitu Siluman Rubah untuk menjadi bos lantai labirin. Dia adalah Ninehead yang dulu dipaksa Clayman untuk bertarung. Rimuru sepertinya menyukai rubah imut tersebut. Karena rubah itu belum memiliki nama, Rimuru kemudian akan memberikan nama kepadanya dengan nama Kumara. Dan seketika itu juga, Kumara langsung menyerap banyak sekali energi sihir yang dimiliki Rimuru. Bahkan ekornya saat ini juga bertambah menjadi 9. Raphael kemudian melaporkan bahwa individual Kumara aslinya memang sudah memiliki energi sihir yang besar. Karena itulah jumlah energi sihir yang diserap melebihi perkiraan. Kumara kemudian berterima kasih kepada Rimuru Sama dan mengatakan jika ia akan berusaha yang terbaik untuk Rimuru Sama. Dan dengan demikian, masalah di labirin pun terselesaikan. Setelah laporan tentang festival pembukaan Tempest selesai, Rimuru kemudian memanggil Zoe untuk memberikan laporan mengenai misi yang sebelumnya diberikan. Ya, itu adalah misi yang diberikan Rimuru terkait hilangnya para elf akhir-akhir ini. Zoe kemudian melaporkan bahwa ia sudah melacak pria yang bernama Kazak. Itu adalah bangsawan yang sebelumnya menggoda Rimuru Sama saat di tempat Myormel beberapa hari yang lalu. Setelah Zoe menyelidikinya, Viscount Kazak memang merencanakan jual beli budak elf. Tapi ternyata dia hanyalah sebagian kecilnya saja. Dalang sebenarnya adalah sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di berbagai negara. Organisasi tersebut adalah kelompok militan yang bernama Ortus. Mereka juga memiliki Magic Beast dan Majin. Selain itu, kekuatan tempur mereka dulunya lebih besar dari sebuah negara kecil. Gupta yang mendengar itu pun merasa jika kasus ini ternyata lebih parah dari dugaannya.
Soe kemudian melanjutkan bahwa sekarang ini mereka sudah dihancurkan oleh sang Lightspeed Hero Masayuki. Kelihatannya, Masayuki sendiri yang akan membawa para elf yang ditahan kembali ke tempat asal mereka. Rimuru merasa jika ia sangat terbantu, tapi itu berarti Masayuki pasti akan kesini untuk mengantarkan para elf tersebut. Menurut rumor yang didengar Soe di Indasia, dikabarkan bahwa dia ditugaskan untuk memusnahkan Raja Iblis Rimuru. Bagaimana menurut Anda, Rimuru sama? Apakah perlu saya musnahkan dia sebelum dia membuat kekacauan di sini? Setelah mendengar laporan dari Soe tersebut, Rimuru pun memutuskan untuk menangani kasus Masayuki ini sendiri. Dan setelah dipikir-pikir, nama Masayuki itu mungkin berasal dari Jepang sama seperti Rimuru. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.